tapi terkadang ini saya agak lelah juga Pak Jingga. Oh iya, mungkin karena dengan berbagai aktivitasnya di sekolah, kemudian dengan situasi sudah sore. Kira-kira sudah ngopi Pak Aris? Kebetulan karena hari ini saya kerjanya full Pak Jingga dari pagi sampai siang 6 jam sekarang saya istirahat cuma dapat makan sarapan saja untuk ngopinya belum gitu Pak Jingga. Oh iya, oh Ya, iya begitu. Nggih, nanti bisa sambil jalan, kemudian sudah ada waktu luang, dipersilakan supaya lebih semangat lagi Pak Aris. Ini. ya, ya. Jadi Uh, seperti itu dah Pak Jingga ya. Nanti pas istirahat bisa saya ngopi. Kemudian gini juga Pak Jingga, ya, karena apa namanya? Karena sekarang ada selang waktu menunggu jam pulang juga ini Pak Jingga. Ada yang ingin saya obrolkan dengan Pak Jingga seperti itu. Kalau misalkan Pak Jingga ada waktu, apakah boleh kita ngobrol sebentar gitu Pak Jingga? oh iya. Nggih. Selalu Pak Aris, selalu ada waktu untuk rekan-rekan, kemudian untuk teman-teman. Jika ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengobrol, sharing dengan saya, begitu Pak Aris. Nah, kira-kira Pak Aris, apa yang ingin diobrolkan pada kesempatan hari ini? Ya. Silakan Pak Aris. Iya, begini Pak Jingga, karena saya tadi mengajar 6 jam juga seperti itu, kemudian Mhm, saat saya mengajar jam terakhir, mhm, eee, ada permasalahan ketika saya mengajar seperti itu Pak Jingga. Nah, permasalahannya itu adalah anak-anak yang saya ajar itu kurang kreatif ya seperti itu Pak Jingga. mhm, mhm, Terkadang mereka merasa mengantuk, mhm. kemudian ketika saya memberikan pertanyaan, sangat sedikit yang angkat tangan seperti itu Pak Jingga. Iya. Jadi, permasalahannya kira-kira anaknya, pada saat Bapak mengajar, kurang fokus seperti itu Pak Aris ya? Ya, benar sekali Pak Jingga. Kebanyakan Ah, anak-anak saya ini, waktu jam terakhir itu, jam siang itu, oh iya, banyak yang kurang fokus seperti itu Pak Jingga. oh iya. Mhm. Jadi di jam-jam terakhir terutama Pak Aris ya? Ya, Pada saat Pak Aris ngajar, jadi siswanya ataupun muridnya kurang fokus. Oh begitu. Jadi kalau misalnya, murid yang fokus belajar itu kira-kira ciri-cirinya seperti apa Pak Aris? kalau yang saya amati di kelas ketika siswa yang fokus itu seperti ini Pak Jingga. Ketika Mhm, saya menjelaskan materi, mereka selalu memperhatikan saya. iya, Ketika saya memberikan pertanyaan, banyak yang angkat tangan. iya. Kemudian ketika, saya melakukan, apa namanya, umpan balik kepada anak atau memberikan refleksi, banyak yang aktif seperti itu sih Pak Jingga, kalau Mmm, dari saya. iya. Jadi artinya ada timbal balik ataupun umpan balik dari, murid Pak Aris itu sendiri, baik itu pada saat Pak Aris mengajar, murid itu antusias menjawab pertanyaan, kemudian antusias dalam berpendapat. Seperti itu Pak Aris nggih? Ya, benar sekali Pak Jingga, jadi aktif semuanya seperti itu Pak Jingga. Mhm. Mhm. Nah, sekarang tentunya permasalahan yang Pak Aris hadapi berbanding terbalik dengan hal yang Pak Aris sampaikan tadi. Kemudian kira-kira penyebabnya apa ya Pak Aris? Hmm. Kalau saya amati sih dari proses pembelajaran ini, kalau menurut saya seperti Pak Jingga ya, Nggih. anak-anak itu banyak yang kurang kreatif itu mungkin karena belajarnya itu pas jam terakhir seperti itu Pak Jingga. Mhm. Jam terakhir kemudian anak-anak di sini lebih fokus, dengan biar pulang cepat seperti itu Pak Ya. Jingga. Atau mungkin mereka merasa lapar seperti itu karena sudah jam siang seperti itu sih kalau Mmm. menurut saya Pak Jingga. Oh iya. Jadi menurut Pak Aris itu, karena jam siangnya mungkin karena sudah secara manusiawi jam siang, dalam kondisi yang lapar tentu konsentrasi, sedikit menurun pada Mhm, siswa-siswa ataupun murid-muridnya Pak Aris, seperti itu mhm. Pak Aris nggih? Nah, benar Pak Jingga, benar. Heeh. Nah kemudian, reaksi Pak Aris menghadapi murid Pak Aris seperti itu, kira-kira apa Pak Aris? Nah, kalau saya sih ada sempat berpikir seperti ini Pak Jingga, ketika anak saya mengalami, kurang fokus seperti itu, Ya. saya,
harusnya itu memberikan beberapa games atau ice breaking seperti itu Pak Jingga. Jadi kalau misalkan saya berikan ice breaking, kayaknya anak-anak itu makin fokus lagi kepada saya. Jadi ketika saya menjelaskan materi, kemudian di pertengahan saya menyelingi dengan ice breaking seperti itu Pak Jingga. Kayak Hmm, menurut saya sih. ya, oke. Itu terkait dengan Mhm, kira-kira hal yang bisa Pak Aris lakukan nantinya Pak Aris nggih. mhm, Kemudian apakah tidak Pak Aris mungkin dapat marah atau kesal dengan situasi ataupun kondisi muridnya seperti itu Pak Aris? mhm. Sebenarnya sih dengan melihat kondisi anak seperti itu, marah sih karena saya tidak Mmm, diperhatikan seperti itu Pak Jingga. heeh, Tapi saya juga berpikir lagi Pak Jingga, karena anak-anak itu kan saya rasanya, tahu mereka karena mungkin dari pagi sampai siang itu mungkin sudah lelah betul, seperti itu Jingga. mhm, Jadi rasanya untuk marah itu saya sih meredamnya gitu, nggak sampai betul, saya harus memarahi mereka, karena saya sudah mengetahui kondisi mereka. Mungkin yang paling terpenting itu adalah dari diri saya, harusnya saya mhm, memberikan apa namanya, sedikit penyegaran otak seperti itu. ya, Mungkin dengan memberikan ice breaking atau mungkin dengan materi saya ini, lebih diperbaharui mungkin ya rasanya Pak Jingga ya, seperti iya, halnya dengan memberikan, merubah dari ceramah saja ditambah mhm, selingan dengan PowerPoint mungkin seperti itu kayaknya Pak mmm, Jingga. iya, Rasanya itu lebih efektif ya rasanya ya menurut saya mmm. ya. Betul Pak Aris. Jadi Mhm, memang, dewasa ini kita harus menyesuaikan juga dengan, apa menjadi kebutuhan dari murid kita sendiri. Jadi tidak juga bisa serta-merta kita langsung marah ataupun kesal, tetapi, kita juga harus mengetahui apa sih kebutuhan, murid kita sendiri. mhm. Nah, kira-kira jika dikaitkan dengan keberhasilan mengajar dari skala 1 sampai 10, kira-kira dalam situasi seperti itu Pak Aris berada di dalam posisi yang keberapa nih? Gitu. Kalau saya sih skalanya itu, menurut saya sih kurang lebih 7 kayaknya Pak Jingga ya, 7 7. rasanya, Ya, heeh. heeh. 7 ya? Nggih. Mhm, Heeh, jadi lumayan itu Pak Aris, artinya, mhm, sudah ada apa, interaksi juga dengan muridnya itu sendiri. Nah kemudian, tadi juga Pak Aris juga dapat menyampaikan hal-hal yang sudah ataupun yang akan Pak Aris lakukan, salah satunya adalah dengan membuat, media PowerPoint supaya lebih menarik, kemudian menyelingi juga kegiatan pembelajaran itu dengan melakukan ice breaking, betul begitu Pak Aris nggih? nah benar benar. Nah kira-kira terkait dengan hal yang akan Pak Aris lakukan itu, adakah hambatannya kira-kira nantinya Pak Aris? Mmm, kalau dari hambatannya rasanya ada Pak Jingga, Mhm, sepertinya saya harus lagi, bertanya kepada guru IT ini seperti ini, karena kemampuan saya dalam membuat PowerPoint itu, masih kurang seperti itu. iya, Itu rasanya Pak Jingga. Kemudian saya juga harus ini kayaknya, belajar dari pembina ekstra pramuka seperti itu. Karena mmm. menurut saya dari pembina ekstra pramuka ini memberikan, kegiatan yang membuat mungkin kegiatan itu menjadi menyenangkan, itu sih menurut saya Kak Dina. Mhm, baik. Berarti dari hambatan yang sudah dipikirkan, Mhm, itu sudah ada juga solusi yang Pak Aris, tawarkan, kemudian Pak mhm, Aris rencanakan, mhm, untuk mengatasi hambatan daripada tindakan yang akan Pak Aris lakukan. Nah, itu juga, bisa dikatakan sebagai salah satu rencana aksi Pak Aris ya? mhm, mhm, Jadi Pak Aris mhm, sudah, merencanakan akan menyelingi dengan ice breaking, kemudian, untuk hal itu Pak Aris akan, apa, meminta bantuan atau mengadakan kolaborasi dengan guru, apa, teknologi dan juga guru pramuka, supaya apa yang menjadi rencana Pak Aris itu bisa terrealisasi dengan baik. Begitu mhm. Pak Aris nggih? Benar benar berarti Kak, benar. Ya, jadi yang dilibatkan itu kira-kira guru TIK ataupun guru teknologi dan guru pramuka, Pak Aris nggih? Ah, benar sekali Pak Jingga. Iya. Kemudian dari, rencana yang sudah Pak Aris akan lakukan ataupun yang sudah Pak Aris rencanakan, apa yang menjadi rencana prioritas utamanya Pak Aris yang bisa mungkin segera mungkin dilakukan, untuk mengatasi permasalahan Pak Aris ini? Ya, kalau
rencana yang mungkin saya lakukan dekat-dekat ini, yaitu yang pertama mungkin saya akan belajar dulu kepada guru TIK tentang membuat PowerPoint yang menarik untuk dilihat oleh anak-anak. Kemudian dalam waktu ini saya akan belajar lagi cara bagaimana mengaktifkan kelas tersebut dengan memberikan salah satunya ice breaking seperti itu. Jadi kemungkinan saya akan terus berlatih seperti itu dari membuat PowerPoint, melakukan ice breaking dan itu akan saya lakukan setiap saat ketika saya melihat anak-anak mulai bosan untuk mengikuti atau mungkin merasa jenuh dalam proses Betul. pembelajaran seperti itu sih kayaknya Pak Jingga. Iya, iya. Betul itu Pak Aris. Jadi Hmm, kalau apa namanya, yang namanya ice breaking itu kan istilahnya memberikan penyegaran kembali kepada murid kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika sudah karena di jam-jam terakhir memang rasa jenuh itu pasti akan ada secara manusiawi. Nah, melalui ice breaking inilah, ini konsep yang sangat bagus yang Pak Aris rencanakan, kemudian yang Pak Aris akan lakukan. Jadi fokus pikiran anak-anak itu tidak terfokus begitu saja di mata pelajaran, mengingat di jam terakhir yang sudah melelahkan, situasinya yang cukup panas. Nah, diselingi dengan kegiatan ice breaking ini, pastinya akan pembelajaran akan menjadi lebih menarik seperti itu Pak Aris nggih. ya Pak Jingga. Nah, jadi bagaimana Pak Aris? Ya, kira-kira untuk sekarang dari permasalahan yang Pak Aris sampaikan dari obrolan kita sudah tergambar dengan jelas apa yang akan dilaksanakan, kemudian bagaimana solusi dari permasalahan Pak Aris ya. Ya, jadi apa yang kita diskusikan barusan itu akan menjadi hal yang menantang buat saya. Jadi mulai Betul. dari pertama mempersiapkan rencana dulu dalam proses pembelajaran, kemudian membuat media pembelajarannya, kemudian di mana rencana pembelajaran itu posisi untuk ice breaking-nya itu berada di posisi mana, Ya. di awal atau di akhir, atau mungkin bisa digabungkan antara di awal dan di akhir, diberikan selingan sedikit supaya menarik siswa untuk belajar pada saat pembelajaran saya. Mungkin seperti itu Iya. Pak Jingga. Iya, menyesuaikan Pak Aris ya dengan Nah, benar. situasi kelas saat itu nanti Iya, gitu. benar Pak Jingga. Oke. Nah, jadi dari obrolan ini kira-kira apa Pak Aris yang bisa Pak Aris dapatkan ataupun yang bisa sudah Hmm. Pak Aris peroleh dari obrolan kita di kesempatan ini? Ya, dari obrolan ini akhirnya saya bisa mengetahui atau mendapat ide, ya ide itu di mana pertama dalam proses pembelajaran menarik anak-anak untuk tertarik lagi atau fokus pada pembelajaran saya itu yang pertama, satu membuat media yang medianya Mhm. itu menarik untuk Iya, diperhatikan, jadi terutama mengkolaborasikan antara PowerPoint, kemudian iya. ditambah dengan atau musik atau video yang sesuai Mhm. dengan pembelajaran saya. Kemudian juga memberikan ice breaking di sela-sela waktu ketika anak merasa kurang fokus lagi pada saat mengikuti pembelajaran dengan memberikan ice breaking mereka menjadi lebih aktif, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Itu saja sih Pak Jingga menurut saya. Nggih, begitu Pak Aris. Hmm. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan itu Pak Aris? Nah, kebetulan karena besok saya dapat pembelajaran, saya akan mencoba besok di kelas yang saya ampu untuk mempraktekkan hal ini begitu Pak Jingga. Iya, besok nih, berarti pas pas sudah. Ya, Artinya apa yang menjadi rencananya Pak Aris, kegiatannya Pak Aris akan langsung dieksekusi. Memang itu yang terpenting Pak Aris. Jadi apa yang direncanakan harus segera mendapatkan ataupun mendapatkan perlakuan ataupun eksekusi supaya di kemudian hari bisa diadakan evaluasi-evaluasi lanjutan. Seperti itu Pak Aris nggih. iya, Nggih. iya Pak Jingga. Nah, eee, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak Aris melalui obrolan iki? Ya, karena waktu juga ini Pak Jingga ya, Ya. kebetulan kita juga harus pulang seperti itu, kebetulan sudah jam 2 Mmm, juga. Mungkin kita bisa lanjutkan besok lagi Pak Jingga untuk ngobrol-ngobrol santainya seperti itu. nggih nggih, kalau, demikian dan memang sudah tidak ada yang ingin Pak Aris sampaikan, eee, terakhir saya merasa senang sekali Pak Aris, kita bisa mengobrol hari ini, melakukan percakapan, kemudian, bisa juga sharing begitu, sharing pendapat terkait dengan permasalahan yang Pak Aris alami saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Aris sudah
dengan sukarela kemudian meluangkan waktunya dan bertemu dengan saya di kesempatan hari ini. Nggih. Dipersilakan Pak Aris, selamat sore Pak Aris. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Jingga. Nggih. Nggih. Nggih, Aris. Oke. Selamat siang Pak Jingga. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Aris. Jadi untuk kabar sih baik-baik saja sih sebenarnya Pak Aris. Tetapi di kesempatan ini ada sih beberapa hal yang ingin Tiang sampaikan ataupun obrolkan kepada Pak Aris. Oh, seperti itu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ini, kira-kira Pak Jingga sudah ngopi nih hari ini? Oh, kebetulan Pak Aris, tadi karena kepala agak pening, jadi langsung saja pesan kopi di kantin sekolah. Jadi Pak Aris bagaimana? Oh, kebetulan saya juga sudah ngopi tadi pagi Pak Jingga ya. Iya. Nah, terkait dengan obrolan kita nih Pak Jingga, kalau boleh tahu nih apa yang kita perlu obrolkan ini pada siang hari ini begitu Pak Jingga? Nggih, jadi begini Pak Aris, ini menurut saya memang harus saya obrolkan dengan Pak Aris dengan tujuan nanti mendapatkan beberapa solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Pak Aris, akhir-akhir ini sejujurnya saja saya kurang fokus Pak Aris. Artinya kurang berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah, kemudian juga kurang konsentrasi dalam mengikuti beberapa program pendidikan yang saya ikuti saat ini Pak Aris, begitu. Berarti Pak Jingga artinya pada kesempatan hari ini kurang fokus dalam melaksanakan tugas yang ada di sekolah dan juga tugas dalam tugas lain begitu ya Pak Jingga ya? Iya Pak Aris, iya. Kalau boleh tahu tugas apa ya Pak Jingga? Jadi terkait tugas-tugas saya sebagai guru begitu Pak Aris. Saya kan sebagai guru BK yang senantiasa mestinya memberikan pelayanan kepada siswa saya. Nah, sebagai salah satu contohnya ketika siswa berkasus, jadi saya benar-benar kurang fokus Pak Aris dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Jadi hal ini juga disebabkan sebenarnya Pak Aris dengan kondisi fisik saya yang saat ini dalam kondisi sakit, kemudian kondisi keluarga juga ini terus terang saja hampir semuanya juga ikut sakit, itu sangat mempengaruhi saya Pak Aris terhadap kinerja saya di sekolah, itu mengganggu sekali Pak Aris. Oke. Kalau boleh tahu Pak Jingga, kurang fokusnya itu dalam hal apa ya Pak Jingga? Jadi terutama di sekolah Pak Aris, dalam menunaikan tugas-tugas saya sebagai guru BK itu. Jadi sering saya di sekolah itu melamun, kemudian kurang fokus terhadap permasalahan yang disampaikan oleh siswa. Padahal ini kalau setelah saya pikir-pikir fatal Pak Aris sebagai guru BK kalau tidak bisa fokus terhadap masalah siswa, nanti malahan tawaran solusi ataupun saran itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa ataupun melenceng lah begitu Pak Aris. Oh, artinya seperti ini Pak Jingga ya. Jadi Bapak ini kurang fokus dalam menunaikan tugas di guru BK, menangani siswa seperti Iya. itu. Dan juga Pak Jingga mengatakan tadi karena mungkin penyebabnya itu adalah karena sakit begitu ya, sakit dari Pak Jingga ya. Oh, nah kalau boleh tahu reaksi yang dialami dari masalah ini menurut Pak Jingga gimana? Pertama ada sih rasa kesal Pak Aris, kok saya sampai seperti ini berlarut-larut gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengembalikan fokus pikiran, fokus konsentrasi saya, tetapi belum juga bisa gitu, begitu Pak Aris. Jadi adalah rasa kesal dalam diri, bagaimana sih caranya untuk mengembalikan fokus ini di dalam diri saya sendiri, begitu Pak Aris. Oh, jadi seperti itu. Nah, berarti kalau dilihat dari penyebabnya Pak Jingga, kemudian masalahnya Pak Jingga, kalau boleh tahu skala prioritas dari 1 sampai 10 berada pada posisi berapa sih Pak Jingga? Iya. Jadi kalau
Dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi nomor 5 Pak Aris. Oh, Jadi di tengah-tengah. oh di tengah-tengah. Karena sekali lagi, belum bisa menstabilkan, pikiran saya secara pribadi, dibandingkan dengan, permasalahan ataupun kondisi fisik yang saya alami. Saya ingin seperti dulu lagi Pak Aris, fokus bekerja di sekolah, begitu Pak Aris. Nah, ada nggak atau kekuatan yang mungkin Pak Jingga lakukan supaya bisa seperti dulu lagi itu Pak Jingga? Niatan ada Pak, niatan Hmm. ada, tetapi memang belum dieksekusi gitu. Jadi kekuatan saya di sini adalah, mungkin dengan jalan, meditasi, supaya lebih tenang pikiran saya, kemudian yang lebih utama lagi adalah benar-benar menjaga kondisi tubuh tetap sehat ataupun bugar Pak Aris, misalnya dengan melakukan olahraga-olahraga kecil di rumah gitu. Berarti dengan cara melakukan meditasi, kemudian juga melakukan olahraga ringan di rumah seperti itu Pak Jingga ya? Iya. Berarti itu hal yang mungkin bisa dilakukan seperti itu ya Pak Jingga ya? Iya iya, itu yang saya pikirkan untuk saat ini. Hmm. Mungkin kalau merasa kegiatan tersebut, ada nggak kira-kira hambatan yang mungkin Pak Jingga alami seperti itu? Hambatannya, jelas kalau misalnya di rumah karena ada anak kecil gitu, mungkin kembali lagi kurang konsentrasi Hmm. untuk melakukan meditasi itu. Itu sih hambatannya Pak Aris. Oh, itu hambatannya, oke. Kalau solusinya mungkin ada nggak Pak Jingga, menurut Pak Jingga? Nah, kira-kira untuk solusinya sebenarnya inilah yang fungsinya makanya saya ingin mengobrolkan permasalahan ini. Tetapi kalau sempat sih saya memikirkan jika saya melakukan meditasi ini dengan di rumah mungkin akan diganggu oleh anak-anak. Tetapi kalau menurut saya pribadi mungkin bisa di kamar dengan situasi yang lebih rileks, lebih tenang, barang beberapa menit lah, jangan terlalu lama-lama, mungkin akan bisa saya lakukan Pak Aris. Mungkin ada solusi yang lain lagi Pak Jingga selain melakukan meditasi tadi? Apa mungkin lagi? Di pagi hari Pak Aris saya akan coba dengan melakukan olahraga kecil itu. Karena memang belakangan ini saya bukan jarang, bahkan tidak pernah Pak Aris Oh iya. melakukan kegiatan olahraga ini. Nah, mungkin itu yang menyebabkan kondisi fisik saya menurun. Benar Pak Jingga. Jadi seperti itu Pak Jingga ya. Jadi dengan cara Pak Jingga kurang fokus dalam melaksanakan tugas, terutama sebagai guru BK menangani siswa seperti itu. Jadi ada mungkin yang bisa saya simpulkan, yaitu seperti yang Pak Jingga tadi katakan, yang pertama dengan melakukan meditasi. Nah, benar sekali meditasinya itu dilakukan di tempat yang sunyi, tenang, sehingga tidak diganggu oleh anaknya Pak Jingga seperti itu. Benar yang Pak Jingga katakan bisa dilakukan di kamar, jadi nggak perlu lama-lama ya. Jadi bisa beberapa menit untuk melakukan meditasi. Dan juga benar sekali Pak Jingga harus melakukan olahraga. Nah itu juga benar dilakukan pada pagi hari seperti itu. Jadi ketika badan sudah apa namanya pagi hari kan dengan melakukan olahraga jadi tenang seperti itu ya Pak Iya, Jingga ya. Nah iya. mungkin ada rencana yang akan dilakukan Pak Jingga? Nah, untuk rencana yang akan saya lakukan itu dulu Pak Aris. Jadi saya akan mencoba secara rutin melakukan olahraga di pagi hari, kemudian melakukan meditasi juga Pak Aris. Mudah-mudahan dengan dua cara ini bisa mengembalikan fokus ataupun konsentrasi saya karena menurut saya sekarang dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar, tentunya semangat kerja, konsentrasi kerja itu akan bisa terbentuk dengan alamiah ataupun naluriah Pak Aris. Kalau boleh tahu siapa sih yang bisa membantu Pak Jingga dalam melakukan hal ini gitu Pak Jingga? Ya, tentunya Pak Aris kalau setiap tindakan itu pasti akan ada yang harus mendukung. Yang saya libatkan tentu istri Pak Aris Oh, supaya bisa mengkondisikan anak-anak di rumah. Kemudian juga kembali seperti anak SMA ini Pak Aris, libatkan orang tua ataupun dengan alarm Pak Aris di pagi-pagi.
supaya bisa bangun pagi gitu Pak Aris. Oke, ya benar sekali Pak Jingga ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang bisa didapatkan dari percakapan ini Pak Jingga? Baik Pak Aris, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mhm, Pak Aris. Jadi banyak hal yang saya bisa dapatkan mhm, dalam obrolan ini. Yang pertama itu saya bisa menemukan jalan keluar dari mhm. permasalahan saya. Salah satunya itu dengan melakukan meditasi dan berolahraga kecil sehingga mampu mengembalikan konsentrasi dan semangat saya dalam bekerja dan menjalani hari-hari seperti itu Pak Aris. Oke. Mungkin kalau boleh tahu kapan mau dilaksanakan nih Pak Jingga? Sesegera mungkin Pak Aris, besok pagi sudah mulai saya akan beraktivitas, mulai berolahraga pagi, begitu Pak Aris. Oke, ya tepat sekali Pak Jingga ya. Jadi harus tetap semangat seperti itu Pak Jingga ya. Jadi melakukan meditasi, kemudian melakukan olahraga kecil di rumah itu akan membantu dalam hal memfokuskan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jingga. Oke, Iya. mungkin ada lagi yang mungkin diobrolkan Pak Jingga? Sementara Mhm. demikian adanya Pak Aris, cukup Heeh. dulu. Oke, ya mengingat juga karena waktu juga Pak Jingga Iya, ya, kita iya. juga mau jam pulang seperti itu ya. Mungkin, besok kita bisa lagi ngobrol lagi ya Pak Jingga ya, untuk Iya, kegiatan pastinya Pak apa Aris. oke, baik ya.